Shalom Sobat Muda, di ngebum kali ini kita akan membahas tentang one sharpens another, orang menajamkan sesamanya. Dalam Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nih ya, ada sebuah ilustrasi nih. Ketika kita menggosokkan dua bilah besi bersama-sama, tentunya besi-besi tersebut akan menjadi lebih tajam, bukan? Seperti contohnya pisau. Pisau ketika kita mengasahnya, maka pisau tersebut akan semakin tajam. Dan tentunya dia akan berfungsi semakin efisien, baik dalam hal memotong ataupun mengiris. Kalau besi, kalau bergesekan bisa menajamkan, saling menajamkan, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kita seringkali bertemu dengan orang-orang sekitar kita, dan itu nggak terlepas dari yang namanya konflik. Pasti kita suatu saat ataupun pernah ya pastinya mengalami konflik dengan sesama kita. Entah karena ketidakcocokan atau lain sebagainya. Mungkin sebagian kita merasa males kalau aku harus berkonflik dengan orang itu, seperti itu. Tapi di sini justru harusnya kita bersyukur karena itu adalah suatu proses, yaitu saling menajamkan. Manusia menajamkan sesamanya. Dan proses inilah, dengan proses saling menajamkan ini, maka akan terbentuk karakter kita. Nah, jadi kalau kita bergesekan dengan orang lain, itu artinya kita bisa saling menajamkan karakter satu sama lain. Dalam ayat ini ya, ayat yang tadi sudah sempat dibahas, itu memakai kata rea, yang berarti orang terdekat, bisa keluarga, bisa gereja, maupun komunitas kita. Mereka bisa membentuk kita dan menguatkan kita, dan mereka juga bisa bergesekan dengan kita. Tetapi justru lewat itu, teman-teman, kita dipertajamkan karakternya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita namanya bergesekan, pasti sakit ya, teman-teman. Nggak ada proses bergesekan yang enak. Pasti itu sakit. Ketika besi menajam besi, pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai atau menimbulkan api. Dan sama juga sama manusia. Ketika kita bergesekan dengan sesama kita, dengan adanya timbulnya konflik ataupun pertengkaran, itu akan membuat kita menjadi sakit hati, emosi, marah, kecewa, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai luka lainnya. Tapi proses inilah yang sebenarnya Tuhan mau untuk mendewasakan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Melalui gesekan kita dengan orang sekitar kita, sesungguhnya Tuhan itu sedang memproses hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita ini bisa semakin matang, semakin dewasa, dan semakin sempurna. Sehingga kita semakin berkenan dan semakin serupa dengan Kristus. Karakter kita justru akan terbentuk dengan adanya gesekan ini. Kalau teman-teman biasanya males gitu ya berkonflik dengan orang-orang, jangan khawatir. Justru dari adanya konflik ini, teman-teman harusnya bersyukur. Karena dengan adanya konflik inilah kita semakin ditajamkan, kita semakin bisa dewasa. Jangan pernah menghindari konflik, tapi hadapilah dengan rendah hati, dengan hati yang mau dibentuk untuk bisa semakin serupa dengan Tuhan. Ketika Allah mengizinkan dan mempertemukan kita dengan orang-orang terdekat kita yang menjengkelkan dan terus menimbulkan berbagai masalah sama kita, itu Tuhan mau untuk kita bisa menajamkan, saling menajamkan. Tetapi teman-teman, di sini tadi aku sudah sempat bilang jangan menghindari konflik. Kenapa? Karena kalau kita menghindar konflik, berarti kita masih memiliki respon yang salah. Padahal dari adanya gesekan ini dengan sesama kita, kita harusnya mempunyai respon yang benar. Milikilah respon yang benar, teman-teman. Dengan tidak kemakan emosi, dengan nggak makan hati sendiri ya. Karena itu justru merugikan kalian. Justru kita harusnya mau untuk rendah hati terhadap gesekan tersebut. Miliki hati yang mau mudah dibentuk. Sebab semua itu pastinya atas izin Tuhan Yesus. Agar kita bisa saling ditajamkan dan
agar kita juga bisa saling membentuk karakter satu sama lain agar semakin menyerupai Kristus. Di ngebum kali ini teman-teman, it's time to change your mind. Ayo kita sadari, berbahagialah, bersyukurlah kalau mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi namanya gesekan ini dengan sesama kita. Kita harusnya bersyukur dan harusnya kita mau untuk semakin dibentuk untuk menjadi lebih baik. Karena ini adalah proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Proses adalah cara Tuhan untuk menggenapi rancangan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan proses ini akan membentuk iman kita yang extraordinary. Dan proses inilah yang akan menuju kepada kemuliaan Allah. Sehingga dari adanya proses-proses penajaman ini, teman-teman, kita bisa saling diubahkan, kita bisa saling ditajamkan dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan lewat adanya proses dalam kehidupan kita. Sampai jumpa teman-teman, God bless you di Ngebum selanjutnya. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga, subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.